Nah, pemirsa, ada lagi putusan lembaga negara yang menuai kontroversi, yakni putusan Mahkamah Agung soal batas usia calon kepala daerah. Perintah MA mengharuskan KPU untuk mencabut dan kemudian merevisi PKPU nomor 9 tahun 2020. Jadi apa perubahannya? Kita akan bahas siang hari ini. Putusan MA batas usia Cakada itu untuk siapa? Nah, pemirsa, kita lihat isi putusannya. Saya ajak Anda kita lihat isi putusan Mahkamah Agung. Ini ternyata memerintahkan KPU untuk mengubah pasal 4 ayat 1 huruf D yang tertera di Peraturan KPU RI nomor 9 tahun 2020. Jadi sebenarnya apa yang berubah? Jadi pemirsa, kalau yang pertama di dalam PKPU yang sudah ada, usia minimal calon gubernur atau wakil gubernur itu adalah 30 tahun saat penetapan calon. Jadi yang harus diperhatikan adalah 30 tahun saat penetapan calon. Kemudian nanti akan berubah menjadi 30 tahun saat pelantikan. Nah, kalau kita lihat lagi usia minimal calon bupati, wakilnya, wali kota dan wakilnya adalah 25 tahun saat penetapan calon. Nanti akan berubah menjadi 25 tahun pada saat pelantikan. Jadi akan ada beberapa waktu yang berbeda kalau seandainya penetapan calon akan dilakukan lebih awal di bulan September, nanti pelantikan akan dilakukan sekitar Desember ataupun Januari pada saat jadwal pilkada itu dilakukan. Saya ajak Anda kita lihat jadwal pilkadanya bagaimana. Kalau kita lihat jadwal pilkada yang sudah ditetapkan oleh KPU Republik Indonesia, jadi ada beberapa tanggal yang saya kutip karena ini adalah penting pemirsa. Di 24 sampai dengan 26 Agustus adalah pengumuman pendaftaran calon. Sedangkan penetapan calon kepala daerah ini adalah yang merujuk pada PKPU sebelumnya yang sudah berlaku, yang menetapkan harus berusia 30 tahun itu di tanggal ini, di tanggal 22 September. Kemudian nanti akan ada masa kampanye, pemungutan suara, dan di ujungnya pelantikan calon kepala daerah terpilih itu nanti akan dilakukan di dalam kisaran bulan Desember 2024 sampai dengan bulan Januari 2025. Nah, ternyata seiring berjalannya waktu ini terjadi ada permohonan uji materi. Permohonan uji materinya kita lihat ini disampaikan terkait dengan judicial review yang biasa kita sebut, itu dimohonkan oleh Ketua Umum Partai Garuda. Namanya adalah Ahmad Ridha Sabana lewat putusan nomor 23 P/HUM/2024. Kemudian ini diadili dalam kurun waktu yang cukup singkat, hanya beberapa hari saja. Kalau pembenarannya adalah ini adalah bagaimana seharusnya satu materi perkara itu diadili dengan cepat, dan ada beberapa nama majelis hakimnya yang dipimpin Hakim Agung Julius, ada Hakim Agung Cerah Bangun dan juga Hakim Agung Yodi Martiono Wahyunadi. Nah, pemirsa, tadi yang menjadi pertanyaan besarnya adalah pada saat Mahkamah Agung mengeluarkan putusan seperti itu, ini untuk siapa? Ada jawabannya. Ada mungkin banyak jawaban yang bisa kita lihat dari berbagai analisa banyak pihak, tapi saya kutip jawaban yang disampaikan oleh Sekjen Partai Garuda selaku bagian dari pihak yang mengajukan permohonan judicial review ini, yang mengatakan begini, jangan sampai ruang anak muda dibatasi oleh usia. Anak-anak muda hari ini cenderung apatis dan tidak mau tahu karena mereka selalu dikerdilkan karena masalah usia. Ini disampaikan tanggal 30 Mei 2024. Tapi tadi juga saya sempat membaca lagi yang lain dan juga mendengarkan bertanya langsung dengan beberapa pihak. Ada yang mungkin mengatakan mungkin ini ditujukan untuk orang-orang tertentu. Tapi kita masih perlu lihat lagi bagaimana dengan dinamikanya nanti. Selanjutnya pemirsa, kita lihat bagaimana respon KPU sejauh ini. Respon KPU ternyata ini disampaikan oleh Komisioner KPU RI Idam Holik yang mengatakan bahwa semuanya masih harus menunggu publikasi resminya karena KPU akan bekerja sesuai dengan yang berkepastian hukum. Yang mengatakan setelah nanti menantikan publikasi resmi, kemudian akan ada rapat harmonisasi KPU, dan yang terakhir adalah harus melaporkan situasi terkini kepada para pembentuk undang-undang. Ini adalah yang disampaikan oleh KPU. Jadi terkait dengan putusan Mahkamah Agung ini, saat ini kita masih menunggu bagaimana publikasinya. Publik boleh menilai, Anda boleh menilai sebenarnya tujuan dari putusan Mahkamah Agung ini seperti apa. Tapi pemirsa, nanti kami akan hadirkan pembahasannya untuk Anda. Kita akan tanyakan dengan pakar lain karena ini menuai kritik. Mahkamah Agung dinilai telah merusak tatanan demokrasi. Benarkah demikian? Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.